Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ya, untuk pertemuan kita kali ini adalah lanjutan ya dari pertemuan kita yang sebelumnya. Jadi kalau di pertemuan kita yang sebelumnya itu ngebahas apa sih? Ayo coba searching lagi gitu ya. Nah, moving to design ini nggak bisa saya buat dalam untuk satu pertemuan gitu. Ya dibuat dua pertemuan karena untuk biar lebih rinci lagi gitu ya. Dan kemarin di terakhir slide terakhir yang sudah saya berikan itu berhenti di pembangunan lingkungan gitu ya, deployment environment-nya. Nah, kita akan ngepletekin nih ya, ngebahas satu persatu untuk deployment-nya tuh bagaimana sih. Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, selanjutnya ya. Nah, maaf ya. Nah, pada saat kita membangun sebuah aplikasi, kita harus melihat apakah arsitekturnya kita menggunakan single komputer atau multi-tier komputer atau multi-tier arsitektur ya. Kalau single komputer arsitektur, maka kita gunakan mainframe base. Biasanya mainframe ini digunakan oleh bank-bank gitu ya. Jadi dia single komputer arsitektur itu dibatasi oleh kapasitas single machine nih. Ada juga nih yang memang paling enak gitu ya, terus udah gitu kelebihannya lebih banyak dibandingkan single komputer arsitektur, itu kita gunakan namanya cluster and multi komputer arsitektur. Nah, cluster ini apa sih? Jadi bayangkan kalian kalau single komputer itu adalah data, aplikasi dan semuanya disimpan di dalam satu tempat yang sama gitu ya. Dan cluster ini adalah kita menggunakan beberapa tempat yang berbeda. Jadi mungkin bisa jadi ada 2 atau 3 server yang digunakan yang kita sebut sebagai cluster dan multi komputer arsitektur. Ini adalah kelompok komputer untuk memberikan pengolahan dan kapasitas penyimpanan data. Jadi kita bisa sharing gitu ya. Tapi cluster ini ya walaupun dia berada menggunakan beberapa komputer yang bukan komputer server misalnya yang berbeda, tapi dia tetap mengerjakan single system, jadi sistem yang sama. Nah, terus cluster ini ada kelebihannya juga yang lain. Contohnya apa? Apabila satu server down, maka itu bisa digantikan dengan server yang lain yang menyala, gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan single, servernya down, ya udah wassalam. Kita harus memperbaiki dulu servernya yang down, baru bisa diakses kembali. Tapi dengan menggunakan cluster, walaupun ada satu yang down, yang misalnya yang utama down nih, gitu ya, karena banyak hal misalnya diserang atau misalnya terlalu banyak datanya dia sehingga menjadi down, maka bisa di switch ke yang selanjutnya slave gitu ya, si slave-nya. Nanti kalau misalnya yang ininya biar apa? Biar prosesnya tetap berjalan gitu ya. Terus udah gitu, begitu yang utamanya many ini sudah oke lagi gitu, maka akan ada proses transfer lagi dari si slave-nya ke yang primernya misalnya kayak gitu. Nah, itu kelebihannya dengan menggunakan cluster, dan ini kayaknya sepertinya harus gitu ya cluster ini. Ini juga bisa menjadi alternatif solusi apabila lokasi di tempat server berada itu terjadi bencana alam. Ya, jadi misalnya ada bencana alamnya tsunami, gempa atau apapun itu ya, kebakaran, kebanjiran. Nah, itu bencana-bencana alam itu akan merusak hardware-nya, sehingga kita gunakan server yang lain di luar lokasi itu agar tetap berjalan gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu tetap berjalan. Contohnya Google, dia udah punya lokasi server di seluruh dunia gitu ya. Di Indonesia yang paling dekat Google itu di mana ya? Di Indonesia udah ada belum sih Google servernya gitu ya? Kalau kantornya sih udah ada ya, tapi kalau servernya saya kurang tahu. Tapi yang paling dekat setahu saya itu di Singapura gitu. Dan ya cluster itu digunakan untuk seperti jadi biar ada satu tempat tergoncang karena bencana alam, maka tetap bisa berjalan gitu proses bisnisnya. Nah, ini contohnya ya.
Jadi kalau misalnya single komputer itu mainframe jadi satu, memang ini banyak gitu ya, tapi dia tuh satu berada di satu tempat lokasi yang sama. Kebayang kalau misalnya ada banjir, ada tsunami, ada apa, ya udah rusak gitu ya. Kalau cluster seperti ini, jadi si yang tadi ya mainframe ini, si server ini dia dipecah di lokasi yang berbeda gitu ya. Nah, kalau multi komputer, kalau ini kan sama ya, ini ya tipenya sama. Kita anggap ini bisa menjadi tipe yang sama ya. Nah, kalau multi komputer arsitektur, kalian perhatikan dari gambarnya aja berbeda. Artinya apa? Artinya dia tercluster, tapi masing-masing cluster ini ternyata spesifikasi komputernya nggak sama. Ya, gitu ya. Jadi ternyata, oh, untuk yang di lokasi A tuh pakai IBM ini nih. Untuk lokasi B pakai IBM ini. Untuk lokasi A pakai IBM ini. Kenapa? Ya bisa jadi nih, dia berbeda-beda karena servernya itu tidak diproduksi lagi. Jadi kita sebut sebagai discontinue gitu ya. Jadi ada yang terbaru yang lebih bagus lagi, yang lebih oke lagi, sehingga bisa kita gunakan. Mohon maaf, saya ini dulu ya, pause dulu ya. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Nah, selanjutnya nih ya, udah kayak gini, kita udah tahu nih ada single komputer, ada cluster, ada multi komputer arsitektur. Maka kita mengecek juga yang lainnya. Ada centralized dan distributed arsitektur. Nah, ini dia single komputer ini kita sebut sebagai centralized, tersentralisasi gitu ya. Tersentralisasi ini ya jadi dia tuh berada pada satu lokasi yang sama, sentralisasi. Nah, kalau distributed ini dia berada di lokasi yang berbeda dan komputer yang berbeda pula atau server yang berbeda pula. Ya bergantung dari jaringan komunikasi untuk konektivitas geografisnya. Jadi karena yang sudah saya tadi sebutkan itu distributed arsitekturnya ini menjadi yang lumrah gitu saat ini gitu ya, karena tadi ya berdasarkan dari khawatir ada natural disaster, maka salah satu contoh arsitektur client server untuk distributed computing ini itu adalah model yang dominan. Oke, nah komputer network ya, jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini adalah seperangkat jalur transmisinya yang menghubungkan hardware dan protokol komunikasinya. Ya ada, kita sebut ada 7 OSI layer gitu ya. Kalau kalian belajar jaringan ada kan ya 7 OSI layer. Layer pertama apa, layer kedua apa, layer ketiga apa. Nah, kita tuh berada di layer berapa? Nah, itu juga harus ya minimal kalian tahu dulu ya. Nah, terus memungkinkan komunikasi antara pengguna dan sistem komputer yang berbeda. Nah, komputer network yang kita bicarakan ini adalah tentang LAN-nya, ya, tentang WAN-nya, routernya. Apakah kita menggunakan topologinya, terus udah gitu dan seterusnya. Pokoknya berhubungan dengan jaringan. Ya biasanya sih topologi. Terus udah gitu LAN-nya gimana, WAN-nya gimana, routernya bagaimana, kita pakai berapa router, kita pakai hotspot-nya berapa banyak, kita pakai switch-nya berapa banyak misalnya gitu, dan hub-nya berapa banyak, pakai hub apa switch gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan dari sisi komputer networking. Nah, ini contoh ya. Contoh untuk gambaran networking configuration untuk CRMO ceritanya. Jadi masing-masing lokasi Portland, terus Salt Lake City, Park City, Albuquerque, Albuquerque, terus Provo dan Denver ini di dalam tempat lokasi mereka cukup menggunakan LAN walaupun ini tidak terlihat secara jelas ya. Ini tuh LAN-nya topologinya apa? At least they know gitu ya. Di masing-masing ini ada LAN-nya, menggunakan LAN. Lalu antar Portland dan Denver dan Salt Lake dan semuanya ini itu dihubungkan dengan menggunakan WAN. Begitu untuk gambaran possible network configuration. Kalau mau lebih jelas lagi, boleh aja misalnya di Portland ini menggunakannya yang star nih, ya karena alasan tertentu.
Kalau yang di Salt Lake City itu nggak bisa pakai start, biasanya pakai misalnya hierarki. Kalau di Parkland pakai juga ini, pakai start juga misalnya. Nah, terus di sini di LAN juga di Park City juga bisa juga LAN-nya itu tuh di lantai berapa? Misalnya ada hierarki, ada juga pakai bus juga gitu. Bisa jadi. Terus sebagai mesh gitu ya. Nah, dan seterusnya. Dan nah, pada saat kita membangun aplikasi, ada 3 hal ini yang harus kita kayak kita tuh tahu kita desainkan. Apakah kita menggunakan internet, apakah menggunakan intranet atau extranet. Nah, ini adalah kayak kalau ini tuh pengertiannya ya, internet adalah koleksi di jaringan. Intranet itu private ya, pakai TCP IP ya, yang sama dengan internet, tapi dia terbatas pada lingkungan internal aja. Jadi nggak bisa diambil sama eksternal. Jadi yang eksternal itu ya pakai extranet. Jadi ada beberapa informasi yang nggak boleh pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, hanya berada di lokasi itu. Dan yang extranet ini digunakan untuk mengambil sharing data yang diperbolehkan gitu. Nah, selanjutnya arsitektur aplikasi. Nah, di sini arsitektur aplikasi ini adalah hardware atau jaringan kompleks yang membutuhkan arsitektur software yang kompleks pula. Jadi begitu kita tahu namanya kompleks, maka softwarenya pun harus kompleks gitu ya, membutuhkan arsitektur software yang kompleks pula. Jadi ada pendekatan yang sama, ya, ada kesamaan pendekatan pembuatan pola untuk arsitektur aplikasi. Kalau tadi kan hardware itu udah jelas nih arsitektur aplikasinya. Ada yang namanya kita sebut tadi ya single computer, distributed, arsitektur, terus udah gitu cluster atau kita menggunakan multi komputer. Nah, untuk arsitektur aplikasi, sisi softwarenya itu juga kita gunakan pendekatan pola yang sama, tapi khusus untuk dari kacamata software. Nah, kita ada jenis-jenisnya, ada client server arsitektur, 3-layer client server arsitektur, ada web service, ada internet web based application arsitektur. Nah, ini untuk client server arsitektur ya, jika kita berada di dalam kacamatanya aplikasi, maka client server ini membagi program ke dalam 2 tipe. Ada program sebagai servernya, yaitu sebagai si pengelola resources information, menyediakan layanan bagi klien gitu ya. Ada juga dia sebagai kliennya, si pengguna akhirnya. Dia bisa berkomunikasi dengan server untuk merequest resources atau services. Kalau dari si aplikasinya, si server ini adalah si adminnya misalnya, klien itu adalah si pengguna akhirnya. Ya, apa? Contohnya kalau disimak ya pengguna akhirnya itu mahasiswa, dosen gitu ya. Nah, itu kliennya. Nah, ada beberapa dan ini tuh kayak kacamata ini yang sama, mau dari si jaringan, hardware-nya atau misalnya dari sisi itunya yang sama. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya itu dia fleksibel maksudnya, ya, fleksibilitas deployment dari sisi lokasinya, scalability dan maintenance. Kekurangannya apa? Nah, bisa jadi dia kompleks, ya, performance-nya, security dan reliabilitas. Oke, nah ini contoh interaksi antara multi client dan single servernya. Jadi misalnya nih, di sini ada si server ya, dia menggunakan LAN ya, local area network-nya. Klien meminta data apa ke server melalui LAN, dan server akan memberikan data kepada klien yang memintanya. Ya, ini sederhana sekali gitu ya. Ada banyak yang di luar sana yang lebih kompleks lagi, tapi kita tidak berfokus pada kompleksitas dari LAN-nya karena bukan bagian kita, tapi at least kita tahu bahwa saat klien meminta, maka si server harus memberikan ya layanan tersebut. Ya, dan si klien si server ini yang menjadi ya pusat datanya gitu ya. Nah, client server architectural proses. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita bisa menguraikan aplikasi itu ke dalam program client, server, modul atau objeknya? Jadi misalnya gini,
Bayangkan ya, kalian membuat sebuah aplikasi yang tadi saya bilang kalau servernya itu adalah admin dan klien itu adalah si kalian gitu ya, si penggunanya, entah kita sebagai mahasiswanya kalau disimak atau kita sebagai dosennya. Dan di situ begitu kita bisa tahu ya, kita bisa menguraikan aplikasi ke dalam program klien dan program server, modulnya apa, objeknya apa, kita bisa melakukan identifikasi resources atau service yang dapat dikelola secara terpusat gitu. Dan bisa juga menentukan klien dan servers yang akan dieksekusi pada sistem komputer. Jadi dengan menggunakan pemikiran klien server, kita bisa tahu nih, oh kliennya itu tuh apa, menggunakan apa kalau dari sisi sistem komputernya. Si servernya ini, si admin menggunakan apa dari sisi sistem komputernya. Dan juga kita juga bisa menjelaskan protokol komunikasi dan jaringan yang terhubung dengan klien dan servernya, ini juga bisa kita tahu, bisa kita tentukan, maksudnya kita bisa tentukan gimana protokol komunikasinya gitu ya. Dan itu yang pertama, klien server gitu ya. Jadi ada server sebagai penyedianya, ada klien yang memintanya. Ada selanjutnya namanya 3-layer client server architecture. Nah, kalau layer ini adalah gimana ya saya bilangnya ya. Jadi aplikasi ini dibagi menjadi 3 buah layer gitu ya. 3 buah layer itu yaitu data layer, di mana layer ini yaitu mengatur akses data, mengatur proses pertukaran data, penyimpanan, pengambilan itu di dalam database. Jadi data layer ini berada di dalam database. Kalau business logic layer, terus data ini akan dipanggil di tahapan business logic layer. Biasanya nih business logic layer ini ada fungsionalnya. Ya, jadi saya mau menyimpan data ini, gimana aturan-aturannya gitu ya, fieldnya apa aja dan seterusnya, itu ditetapkannya di business logic layer. Prosesnya setelah input data harus diapain, kita sebut sebagai business logic layer. Jadi menetapkan aturan dan prosedur pengolahan bisnisnya. Dan yang sampai ke tangan orang, sampai ke tangan user itu adalah view layer, yaitu kita sebut sebagai si user interface-nya. Ya, jadi di sini adalah layer di mana user bisa memasukkan data ke dalam si aplikasi dan juga bisa menampilkan hasil pemrosesan yang sudah dia lakukan. Ya, jadi semakin ini kita sebut sebagai semakin ke bawah gitu ya. Jadi semakin ke bawah gitu ya prosesnya ini, berarti ini menjadi ke arah orangnya gitu ya. Ini orang nantinya akan mengakses itu orang. Tapi semakin dalam ini semakin ya ini tuh ada kayak boundary gitu ya, bahwa data layer sama business logic layer itu dia tidak berhubungan langsung dengan orang. Dan business logic layer ini si aplikasinya gitu ya, si aplikasinya. Kalau ini tuh DBMS-nya. Beda ya. Ini si aplikasinya ya, si logik-logiknya kayak gimana, dan ini penyimpanan datanya. Jadi nanti mereka juga akan ada proses integrasi gitu ya antara database dengan prosedur pengolahan bisnisnya, dan bisa dilihat oleh kita gitu. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Jadi user request ya masuk ke dalam view layer. Jadi bentuknya menjadi information request masuk ke dalam business logic, dan data access request masuk ke dalam data layer. Misalnya si user minta data mahasiswa di INF angkatan, misalnya angkatan berapa kalian tuh? 57, maaf. Ya, 57 nih. Nah, terus dia request ini masuk ke view layer menjadi information request, masuk ke business logic, maka dia ada proses query dan seterusnya kan ya. Di dalam data yang segitu banyaknya, hanya mengambil data tertentu aja, yaitu mahasiswa INF angkatan 57, selesai. Jadi di sini, sudah dapat nih berdasarkan query yang diberikan, maka responnya adalah data access layer, keluar dari data layer, dan masuk ke dalam business logic layer, masuk ke dalam unformatted response, masuk ke view layer menjadi formatted
respons. Jadi si penggunanya jadi tahu, oh angkatan 57 ada sekian orang, laki-lakinya sekian orang, perempuannya sekian orang, dan seterusnya. Ini arsitektur selanjutnya yaitu three layer arsitektur. Ada web service arsitektur. Nah, kalau ini sih kita seperti arsitektur client server ya, tapi menggunakan protokol web gitu ya. Jadi membuat layanan itu tersedia untuk aplikasinya lewat web. Jadi web ini bisa tersedia boleh di internal, boleh juga yang eksternal gitu ya. Pengembang juga dapat merakit nih aplikasi dengan menggunakan web service yang tersedia. Contohnya web service apa coba? Ayo. Contoh web service apa? Langsung searching di Google apa itu web service ya. Searching apa? Nah, jadi ya arsitektur web service ini protokolnya gitu ya. Jika kita dari klien nih ya, ada web service directory penyimpanan datanya gitu ya. Ini protokolnya antara klien dengan web service menggunakan SOAP dan XML. Ya, ini protokolnya. Antara web service dengan web service directory ada menggunakan WSDL. Ya. Terus web service dengan web directory dengan klien itu menggunakan UDI dan XML. Nah, ketiga ini dilakukan secara online melalui web service. Ya, kita tidak perlu kayak aplikasi yang sekarang ada ya. Gojek, Gojek, Bank, aplikasi yang kita install di handphone kita dan itu bisa terhubung dengan web service. Kita kan nggak ada LAN-nya, ya nggak? Kita juga nggak ada WAN-nya, nggak ada kabel-kabel yang terhubungnya. Kita istilahnya tuh memanfaatkan web service. Kita sangat-sangat bergantung pada si internet ini gitu ya. Nah, gimana ya? Itu menggunakan ini. Ya, protokolnya menggunakan ini. Masing-masing ini. Nah, ya, yang seperti ini adalah aplikasi-aplikasi yang tidak perlu terhubung dengan LAN. Jadi mungkin kalau kalian bikin aplikasi ini sekarang nih ya, tapi aplikasinya itu web based gitu ya. Ya, ini adalah belakangnya. Gitu. Arsitektur di belakang layarnya seperti apa sih? Ini dia. Oke. Nah, ada kita sebut sebagai middleware. Ada tadi hardware, software, sekarang middleware. Apa ya itu? Nah, middleware itu adalah aspek dari komputasi terdistribusi. Nah, biasanya sih middleware ini dia melakukan konektivitas gitu ya antara aplikasi dan data agar antara aplikasi sama data ini bisa saling bertukar informasi gitu ya, bertukar data, pokoknya mereka bisa terkoneksi dengan baik gitu. Nah, di sini outputnya adalah bisa kita melakukan monitoring transaksi ya, proses monitoring. Kita juga bisa melakukan object request broker atau ORB, web service directories. Nah, desainer ini ya, kalian nih sebagai seorang desainer nih nge-reply ya untuk standar framework dan protokol incorporate into middleware. Ya, ini middleware ini yang melakukan konektivitas antara data dan aplikasi. Jadi ini bikin standar framework dan protokolnya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah internet dan web-based application arsitektur. Wow, jadi udah internet and web-based pula gitu ya. Nah, web-based itu sebenarnya ya di sini ya dibilang bahwa dia kompleks example of client server arsitektur. Kenapa kompleks? Ya karena tidak ada LAN-nya, misalnya hal di luar sana gitu ya. Jadi protokolnya itu bukan protokol yang TCP IP dan teman-temannya gitu ya. Tapi kita menggunakan web protocol and browser protocol gitu ya. And browser sebagai application interface-nya. Nah, benefitnya apa? Ya ada kelebihannya lah, accessibility-nya lebih lancar dan low cost communication karena kita nggak perlu beli kabel-kabel, nggak perlu beli router dan teman-temannya gitu ya. Ya, seperti itu gitu ya. Jadi misalnya Gojek, aplikasi Gojek itu kan nggak perlu beli kabel untuk setiap rumah gitu ya.
ya nanti kalau dia berada di satu tempat yang entah berantah, apakah butuh kabel? Enggak kan gitu. Jadi harus ya jadi menjadi low cost, widely implemented standar ya. Jadi ini bisa digunakan oleh orang di seluruh dunia gitu, widely implemented standar. Nah, tapi apa sih negatifnya? Ini dia ya. Ada beberapa aspek negatif jika kita menggunakan internet. Ya ada branches ya of security-nya ya. Saat kita membuka data kita untuk sebuah aplikasi, jadi itu kayak buah si malakama sebenarnya ya. Kita butuh aplikasi itu untuk membantu kita, tapi di sisi lain ada hal di sisi security yang harus kita pertimbangkan ya. Kalau kalian masih mau pakai ya silahkan ya, tapi kalau nggak mau pakai ya berarti ya sudah cukup sampai sini misalnya. Atau enggak ada perusahaan-perusahaan yang kalau dia baik ya dari sisi security-nya kan kadang allow this application untuk mengakses kamera, terus biasa database dan teman-temannya gitu ya. Kalau dia perusahaannya baik, dia tetap memberikan peringatan kepada penggunanya, dan dia tetap memperbolehkan penggunanya menggunakan. Jadi dikasih peringatan tapi boleh dipergunakan. Tapi ya banyak juga perusahaan yang kutip nakal gitu ya. Ya pada saat kalau si penggunanya nggak mau allow gitu ya, tidak accept, ya dia udah out. Jadi kayaknya tuh ada suatu pemaksaan gitu ya. Jadi harus menggunakan aplikasi tersebut. Kalau nggak pakai ya nggak bisa selesai aplikasinya gitu ya. Nggak bisa selesai proses bisnisnya. Kalau pakai juga ya dari sisi security data kita juga akan dipakai oleh mereka ya itu. Jadi ada isu dari sisi security. Dari dulu sampai sekarang ini masih selalu ada dan pasti akan selalu ada gitu ya pada saat kita seperti memutuskan untuk ya udah saya ingin membuat aplikasi ingin terhubung dengan orang di luar sana, ya berarti kan kita harus open dari kita gitu ya. Siapa kita dari mana asalnya, kita bentuknya seperti apa, itu terbuka gitu kan. Secara security kita tidak aman sebenarnya, kayak ditelanjangin gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, sekarang sudah banyak dari sisi security sudah banyak istilahnya ada ISO-nya ya, standar ISO untuk security-nya. Saya lupa standar ISO-nya berapa, tapi ada gitu, dan itu selalu improve untuk apa, agar memberikan standar kepada sebuah aplikasi apabila mereka ingin membuat sebuah aplikasi gitu ya, dan mereka aplikasinya bisa dibilang standarnya bagus, itu berdasarkan ISO tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tidak sesuai dengan ISO tersebut, ya berarti kita bisa tahu level dari aplikasi itu sudah sejauh mana. Ya aplikasi yang bagus kalau dia sudah terstandar gitu ya. Ini nih yang udah ada standar ISO bla 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 gitu ya. Atau misalnya dari si servernya nih sudah terstandar ISO bla bla bla. Nah, itu kita bisa memastikan diri kita bahwa ini aplikasi ini bisa aman saya gunakan. Nah, fluctuating reliability of network throughput-nya ini juga kan kadang-kadang ya, namanya internet, kadang muncul, kadang mati, ya kadang 5G udah masuk ke, kadang 4G, kadang kadang ini. Nah, ini reliabilitas network throughput-nya. Jadi pertukaran datanya tuh ya ini gitu ya, terbatas sesuai dengan lokasi kita ada di mana. Nah, ini can be limited ya, gitu, terbatas dan fluktuatif ya, tergantung sinyalnya baik, kuat banget atau nggak kuat gitu ya. Dan dia volatil gitu ya. Volatil tuh sifatnya sementara gitu ya. Dan dia volatil berdasarkan dia standarnya bisa ada perubahan juga. Tapi ya ini dia tadi ya, walaupun ada negatif standar, ada solusinya gitu ya. Jadi jangan khawatir, ada solusinya, sudah dipikirkan juga matang-matang gitu ya, dan sudah dijalankan juga. Tinggal kitanya mencari informasi sebanyak-banyaknya, apakah aplikasi yang kita buat itu sesuai nggak sih dengan standar yang standar kitanya sendiri, aman nggak sih data kita dan seterusnya.
Nah, ada network design. Nah, di situ mengintegrasikan jaringan, kebutuhan jaringan dari sistem yang baru ke dalam jaringan yang sudah ada. Ya, mengintegrasikan. Artinya apa? Dengan kita ada mendesain integrasi jaringan, ya cost juga bisa kita reduce, terus udah gitu jaringan yang lama juga tidak terbuang dengan percuma gitu ya. Nah, paling cuma misalnya tinggal proses maintenance-nya. Nah, itu juga harus didesainkan. Terus mendescribe processing activity dan network connectivity. Jadi menjelaskan aktivitas dari processing itu gimana sih, dan jaringannya konektivitas jaringan juga tiap sistem lokasi itu kayak gimana. Ya, yang tadi saya sudah jelaskan, di lokasi A menggunakan star, di lokasi B menggunakan hierarki dan seterusnya, itu harus describe dengan baik. Terus mendescribe communication protokolnya, apakah dia menggunakan LAN, apakah dia menggunakan web based, apakah dia menggunakan apa, nggak tahu. Nah, itu yang harus kalian tentukan. Saya nggak tahu, kalian yang tentukan gitu. Nah, meng-ensure bahwa network capacity is sufficient. Ya, jadi kita harus tahu nih, kita harus pastikan pertukaran datanya itu biar selalu lancar gitu ya, biar selalu lancar, kapasitasnya cukup apa enggak. Misalnya gini, kita punya usernya itu ada 1.000 orang. Bayangkan 1.000 orang gitu ya, tapi jalan itu kayak setapak gitu loh. Jalur itu cuma setapak doang. Apa yang akan terjadi cuma setapak doang? Itu juga buat jalan kaki. Yang ada lama nyampainya kan gitu ya. Nah, gimana caranya dengan 1.000 orang ini cepat jalannya gitu ya, bulak-baliknya cepat, terus udah gitu jalannya lancar, tidak becek, tidak apa gitu ya. Nah, terus udah gitu lebar pitanya kita pastikan, terus udah gitu itu juga harus kita desainkan. Nah, ini peak number of access per minute gitu ya, or hour. Nah, itu juga harus kita lihat itu dalam 1 menit kira-kira berapa orang yang mengakses aplikasi saya. Nah, itu bisa di kita kayak asumsikan dengan 1.000 usernya ini per menitnya ada mungkin nggak 1.000-1.000-nya misalnya, ya mungkin setengahnya ya, jadi atau mas seperempatnya gitu ya per menitnya itu. Jadi karena apa? Karena per menitnya bisa juga ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk gitu ya. Jadi atau setengahnya deh. Jadi dengan setengah kapasitas itu atau seluruh kapasitas kita buka aja. Itu juga kan, tapi ya itu deh, jika bandwidth-nya kita buat 1.000 jalan ya. Jangan sampai gini, kita bandwidth-nya besar gitu. Untuk 1.000 user ya udah bikin aja 1.000 aja untuk 1.000 orang, nggak mungkin juga gitu. Kalau kayak gitu kan cost-nya juga sangat tinggi. Gak mungkin kita bikin jalan raya gitu ya, terus untuk untuk ukuran untuk 1.000 mobil, kan nggak gitu ya. Ya paling cuma 4 jalur gitu, jalurnya cepat dan itu. Nah, seperti itu. Ya, jadi pada saat kita melihat datanya itu tuh nggak bikin 1.000 selesai, nggak gitu ya. Ya berarti kalian mau, kalau misalnya anggap data itu adalah mobil dan bandwidth itu adalah kapasitas jalannya gitu, dan aneh gitu ya kalau kayak gitu. Ya untuk apa? Costnya banyak gitu ya. Nah itu yang harus berdasarkan pengalaman sih, nanti kalian juga akan tahu ya. Nah ini contoh, network diagram ya, jaringan network untuk CSS ya, Customer Support System, untuk DRMO-nya. Jadi ternyata ada workstation ya, dia pakai WAN gitu ya, client network dia pakai WAN dan seterusnya ya. Itu dia terhubung dengan internet, ada private WAN-nya juga ya, ada juga ini database servernya di mana tempatnya dan seterusnya ya. Nah, ini adalah contoh network diagram untuk customer support gitu ya. Nanti nggak di sini sih, mungkin nggak di aksi ini, tapi mungkin ada di mata kuliah yang lain yang akan kita buat network diagramnya. Seru ya. Oke. Sudah selesai ya, kita tiba di penghujung akhir. Silakan dibaca juga summary-nya ya. Sekian ya dari saya terkait penjelasan terkait moving to design ya. Saya harapkan dari akhir
slide ini kalian dapat gambaran yang luas terkait gimana sih caranya membuat desain, terutama desain aplikasi. Oke, terima kasih. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.